datang dengan intro yang baru. Kita punya video format yang baru, dimana ada video gua di sebelah kanan bawah sambil ngejelasin materi tentang akuntansi. Untuk kali ini gue bakal ngebuat series untuk metode penghitungan persediaan, dimana metode penghitungan persediaan yang umumnya di buku akuntansi, yakni ada 3, FIFO, LIFO, dan juga average. Dan untuk video kali ini, kita akan mencoba menghitung metode persediaan dengan cara FIFO. Oke, FIFO atau first in first out adalah metode di mana barang yang pertama kali kita terima akan kita keluarkan juga pertama kali. Jadi barang yang pertama kali masuk, maka akan menjadi barang yang pertama kali keluar juga. FIFO ini banyak digunakan di beberapa perusahaan karena mampu memberikan laporan keuangan yang lebih realistis dibanding dua metode lainnya, yakni LIFO dan juga average. Oke, kita langsung aja ke contoh soalnya untuk metode penghitungan menggunakan FIFO. Jangan lupa, sebelumnya kita harus menyediakan kartu persediaan ataupun inventory stock. Kartu persediaan ini membuat kita mudah dalam menghitung HPP dan juga persediaan akhir atas barang yang kita jual. Oke, di sini ada diketahui untuk beberapa tanggalnya dan juga ada yang ditanyakan. Ini kita punya kartu persediaan sebelah kanan. Ada tanggalnya, pembelian, penjualan atau HPP dan juga persediaan. Oke, ada quantity, biaya per unit dan juga total. Sama ya, quantity, biaya per unit dengan total dan juga di sini. Jadi ketika nanti ada pembelian, terus kita kalau ada penjualan kita kurangi, lalu ini persediaan akhirnya. Oke, kita langsung aja ke tanggal 1. Tanggal 1 ada persediaan awal sebesar 1000 unit. Izin ya, kan bukan pembelian dan juga bukan penjualan. Maka kita langsung masukkan di persediaan 1000 unit dengan harga 1300. Oke. Lalu terjadi pembelian di tanggal 2 Agustus sebesar 500 unit. Pembelian sebesar 500 unit dengan harga masing-masingnya adalah 2000. Oke, jadi bertambah persediaan kita sebesar 1 juta. Kita tambah sini, persediaan akhir kita juga bertambah 500 unit dengan harga 2000. Lalu tanggal 7 Agustus juga terjadi pembelian sebesar 1200 unit dengan harga masing-masingnya adalah 2500. Oke. Lalu di persediaan akhirnya juga kita tambahkan 1200 unit dengan harga 2500. Oke. Jadi total persediaan akhir kita per tanggal 7 Agustus adalah total dari seluruh persediaan kita, yakni 5.300 dengan total kuantitinya itu adalah 2.700. Lalu tanggal 15 terjadi penjualan. Nah, ketika terjadi penjualan, ada baiknya kita memberikan tanda dulu nih, kalau ini adalah persediaan akhir kita yang kita miliki per tanggal sebelum terjadi penjualan. Oke, di tanggal 15 Agustus terjadi penjualan sebesar 900 unit dengan harga 2000. Nah, ini bukan 2000 yang kita lihat di sini ya, tapi kita harus mencatat HPP-nya atas 900 unit yang kita jual. Dari mana kita mencatat HPP-nya? Karena kita menggunakan metode FIFO, first in, first out. Jadi barang yang pertama kali kita terima menjadi barang yang pertama kali juga yang kita keluarkan. Jadi barang yang pertama kali kita terima adalah yang ini nih, yang harganya 1300. Jadi di sini HPP-nya. Oke. Lalu persediaan akhirnya itu jadi berapa per tanggal 15? Karena ini udah berkurang ya, udah dijual 900 unit, berarti sisanya 100. 100 dikurang 900 dengan harga 1300. Lalu ini juga sama nih, 500 unit karena nggak terjual, masih ada barangnya di gudang. Lalu 1200 unit juga masih ada dengan harga 2500. Oke, kita garis lagi. Lalu tanggal 22 Agustus terjadi penjualan lagi 1000 unit dengan harga 2600. 1000 unit ya. Nah, 1000 unit ini kita pakai HPP yang mana? Baik lagi, karena kita menggunakan first in first out, maka barang yang pertama kali kita terima akan kita keluarkan terlebih dahulu. Jadi yang 1300 dulu kita keluarin. 1300. Nah, ini karena cuma ada stoknya cuma 100, berarti kita harus cuma bisa nyetat 100. Oke, padahal penjualannya 1000. Lalu selanjutnya berapa nih? 900 harusnya ya. 900 unit dengan harga yang kedua nih, 2000. Tapi 2000 cuma ada unitnya cuma ada 500, berarti kita boleh nyatatnya cuma 500. Oke, berarti ini habis ya. Lalu yang ketiga adalah dengan harga 2500. Nah, karena kita hanya melakukan penjualan sebesar 1000 unit, maka 1000 unit ini dikurangi dengan 100 unit yang tadi pertama.
dikurangi 100 unit dan juga dikurangi 500 unit, berarti hanya 400. Oke, totalnya itu 1000 ya. Persediaan airnya berapa? Ya, ininya udah habis, yang 1300, 2000 juga udah habis, sisanya yang 2500. Berapa totalnya? Kuantitinya 1200 dikurangi 400, 2 juta. Oke, garis lagi. Lalu di tanggal 29 terjadi pembelian, sama kayak tanggal 2 dan tanggal 7. Ketika melakukan pembelian tinggal tambahin aja 3.500 unit dengan harga 1.800. Oke, lalu persediaan airnya kita buat di sini. Karena 800 tidak berubah, kita catat lagi aja. Lalu ada tambahan sebesar 3.500 unit dengan harganya 1.800. Oke, berarti total persediaan airnya itu adalah 8.300.000. Lalu ditanyakan berapa persediaan air di tanggal 31 Agustus. Nah ini 8.300.000 rupiah. Lalu nomor 2, berapa? Coba buat keuntungan dan juga kerugian untuk menggunakan metode FIFO. Oke, sebelum kita membuat keuntungan ataupun kerugian, ada baiknya kita mencatat balance sheet-nya ataupun di neracanya. Apa sih neraca? Neraca itu ya menunjukkan laporan keuangan atas perusahaan kita, di mana ada akun-akun, salah satunya itu adalah akun persediaan. Akun persediaan yang ada di neraca adalah total persediaan akhir per periode di mana neraca itu dibuat. Jadi misalnya 31 Agustus berarti persediaan akhirnya itu adalah persediaan akhir per 31 Agustus gitu. Biasanya bentuknya seperti ini. Persediaan. Kita buat buku besarnya aja biar gampang untuk mencatat berapa total persediaan akhirnya. Ini persediaan. Oke, jadi ini karena persediaan adalah di akun neraca, yakni akun aset, maka ketika persediaan bertambah, posisinya adalah di debit, dan juga ketika persediaan berkurang, maka posisinya itu menjadi kredit. Di tanggal 1-nya ada persediaan awal, di mana persediaan awal di tanggal 1 itu adalah persediaan akhir di periode sebelumnya, berarti 31 Juli, gitu ya. Ada totalnya itu sebesar 1000 unit dengan harga 1.300. Totalnya jika kita catat ya, 1.300.000. Oke. Lalu terjadi pembelian sebesar 500 unit. Karena pembelian adalah penambahan persediaan, maka kita posisikan di debit dengan nilai 500 unit dikali 2.000, 1 juta. Lalu tanggal 7 juga ada pembelian sebesar 1.200 unit dengan harga 2.500, sama penambahan persediaan berarti di debit dengan harga 3 juta ya, 1.200 dikali 2.500. Oke. Lalu tanggal 15 nih baru ada penjualan. Kalau penjualan atau pengurangan persediaan berarti persediaannya di kredit ya. Kredit berapa angkanya nih? Angkanya itu adalah HPP-nya, bukan nilai penjualannya. HPP-nya adalah yang ini nih. Untungnya kita catat pakai FIFO, berarti kita tinggal masukin HPP-nya di sini nih, berdasarkan kartu persediaan yang telah kita buat. Oke, 900 unit. Harganya itu 1.300 dari yang sini. Oke, 1170. Lalu di tanggal 22 juga terjadi penjualan sebesar 1000 unit dengan harga 2.600. Sama nih, sama kayak tanggal 15, kita tinggal catat HPP-nya aja. Oke, yang ada di kartu persediaan. Tinggal tambahin aja nih. 130, sejuta, tambah sejuta. 2130. Lalu di tanggal 29 terjadi pembelian. Lupa tanggalnya. Ini 22, ini 15, ini 7, ini 2. Tanggal 29 terjadi pembelian lagi 3.500 unit, sama di bagian debit karena persediaan kita bertambah 6.300. Oke, nah ini value total harusnya sama dengan persediaan akhir di kartu stok kita. Debit dikurangi kredit ya, 83 ya, sama dengan yang di sini. Oke, lalu kita catat untuk profit and loss ataupun berapa kerugian ataupun keuntungan yang kita dapatkan dengan menggunakan metode FIFO. Kita catat dulu aja pendapatannya. Pendapatan ini berdasarkan harga jual, bukan HPP-nya ya. Ada 2 penjualan di tanggal 15 dan juga tanggal 22. Kita catat dulu aja tanggal 15 nih, penjualan pertama kita 900 unit dikali 2.200. Oke. Lalu tanggal 22 juga ada penjualan lagi 1000 unit dikali 2.600.
total pendapatannya adalah 4.580.000. Lalu untuk mendapatkan total keuntungan kita harus mengurangi beban-beban. Salah satu bebannya itu adalah HPP-nya. HPP, harga pokok penjualan. Berapa HPP-nya? Untuk HPP penjualan yang pertama, kita langsung aja dari sini nih. 1.170. Lalu HPP yang kedua untuk penjualan tanggal 22 adalah sebesar tadi nih, berapa tadi nih totalnya? 2130 ya, sama kita jumlahin aja di sini ya. Ada 3.300.000. Berarti profit atau loss, keuntungan ataupun kerugiannya adalah total pendapatannya dikurangi HPP-nya. Garis biar gampang, biar ini. Lalu keuntungannya itu berarti 1.280.000. Kalian untuk nomor 3 buatlah jurnalnya. Harusnya stepnya itu adalah kita membuat jurnalnya dulu, baru membuat neraca dan juga laporan laba ruginya. Tapi nggak apa-apa, ini kita mundur. Kita lihat untuk tanggal 1 persediaan awal kita nggak perlu jurnal karena ini sebenarnya udah ada di neraca. Jadi kita tanggal 1 itu kita tidak perlu ada jurnal. Lalu tanggal 2 terjadi pembelian karena persediaan bertambah di debit. Lalu karena kita membeli persediaan dengan uang, baik ataupun kas atau juga hutang, maka kreditnya itu adalah kas atau hutang. Berapa totalnya? Ini 1.500 kali 2.000. Lalu tanggal 7 sama pembelian juga 1.200 unit dengan harga 2.500. Persediaannya bertambah, lawannya kas dan hutang dengan harga 3 juta. 1.200 kali 2.500. Lalu tanggal 15 terjadi penjualan. Nah, kok untuk penjualan kita mencatat 2 jurnal, yakni jurnal untuk persediaannya dan juga jurnal untuk penjualannya. Oke, pertama kita catat jurnal penjualannya dulu ya. Karena terjadi penjualan kita mendapatkan kas atau piutang. Nanti debit, lawannya itu adalah penjualan. Totalnya itu adalah harga jualnya nih, yakni 900 dikali 2.200, berarti penjualan yang ini ya, pendapatan yang ini. Oke. Lalu jurnal yang kedua adalah mencatat HPP dan juga persediaannya. Karena terjadi penjualan maka persediaannya berkurang, kalau persediaan berkurang berarti di kredit. Lawannya adalah HPP. Nah, kita gampang nih, karena kita menggunakan kartu persediaan, kita tinggal ambil aja HPP-nya dari kartu persediaan. Lalu tanggal 22 sama terjadi penjualan juga, kita catat aja kas pada penjualan. Totalnya berapa? Ini ya, 1000 unit tinggali 2.600. Ini ya, sama. Oke. Lalu kita catat HPP atau persediaannya. Berapa angkanya nih untuk penjualan tanggal 22 ini ya, 1000 unit dikali 2.600. Oke. Setelah itu kita jangan lupa mencatat untuk persediaannya, untuk mencatat persediaan juga HPP-nya. Sama ya, sama tanggal 15, HPP pada persediaan dengan total ini nih, HPP-nya untuk tanggal 22. Lalu tanggal 29 sama dengan tanggal 2 dan juga tanggal 7 karena terjadi pembelian sebesar 3.500 unit. Persediaan pada kas. Totalnya nih 3.500 unit dikali 1.800. Oke, gitu deh. Itu untuk jurnalnya masing-masing. Jadi ketika jurnalnya udah dibuat harusnya bakal bisa membentuk di neracanya dan juga di laporan laba ruginya, gitu ya. Ini jurnal-jurnal yang di sini bakal masuk ke sini nih, buku besar yang bakal nanti jadi neraca ataupun laporan laba rugi, dan juga masuk ke sini nih untuk laporan laba ruginya. Kita bisa cek untuk general ledger ataupun buku besarnya. 1.300 ini emang bawaan dari neracanya atau di neraca bulan lalu. Lalu di sini ya ada persediaan bertambah 1 juta sama di sini. Ada tambah juga 3 juta di sini, sama ya persediaannya bertambah. Lalu persediaan berkurang 1.170 sama di sini. 2.130, persediaan juga berkurang atau terjadi penjualan sama di sini.
Dan juga penambahan persediaannya 6.300.000 di debit, sama ya debit sini. Lalu untuk laporan laba ruginya kita lihat di sini, penjualan pertamanya 1.980.000, sini penjualan pertama. Lalu penjualan kedua 2.600.000. Kita totalin. Lalu untuk HPP-nya 1170 dan juga 2130. Ini ya, tanggal 15, tanggal 22. Sama ya. Kalau ini jumlah 1170 ditambah 2130, 3.300.000. Sama. Gitu. Jadi memang sebaiknya kita membuat jurnalnya terlebih dahulu agar bisa membentuk neraca dan juga laporan laba ruginya. Oke, itu dulu aja untuk series yang pertama dari harusnya tiga video yang bakal kita buat terkait metode penghitungan persediaan. Sampai jumpa di series berikutnya. Mungkin Livo dulu ya sebelum kita membahas metode average. Oke, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.